Selamat datang di podcast Pengabdian Masyarakat SEMA FKUNG, tempat kita ngobrol santai dan tentunya penuh dengan informasi seputar kesehatan. Bersama saya, Salwa Sandria Mertosono, Dan saya, Chelsea Prita Tuio. Dan pada episode ini kita mau bahas topik penting nih, yakni tuberkulosis atau TBC. Nah, kenapa kita pilih TBC untuk episode hari ini? Karena ini adalah salah satu penyakit menular yang jumlah kasusnya ini masih tinggi di Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat kedua terbesar di dunia dengan kasus tuberkulosis. Bahkan mungkin di sekitar kita tanpa kita sadari tuberkulosis ini masih ada di mana-mana. Nah, di sini kita nggak bakal cuma bahas teorinya aja, tapi kita juga bakal bahas mulai dari tips pencegahan, fakta dan mitos, bahkan cerita yang bisa bikin kita makin peduli sama kesehatan kita. Jadi pastikan teman-teman semua tonton sampai habis ya. Jangan sampai kelewatan dengan info yang sangat penting. Dan tentu saja hari ini kita nggak sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber spesial kita hari ini, Dr. Muhammad Supriyan Nuke, spesialis paru, seorang yang tentunya profesional dan berpengalaman nih menangani kasus TBC. Halo dok, selamat siang. Apa kabar dok hari ini? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Salam sehat. Baik dok. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita mau ngobrol santai dulu nih dok. Biasanya kan kalau ketemu dokter itu kesannya langsung serius ya dok, apalagi dengan dokter spesialis paru. Tapi di sini kita santai aja ya dok. Boleh nggak kita tanya dulu nih kesibukan akhir-akhir di rumah sakit ini seperti apa nih dok? Kalau saya itu hari-harinya di Rumah Sakit Alun 1. Setelah itu juga ke Rumah Sakit Toto Kabila dan juga sebagai dosen di FKUNG. Pasti dok, banyak sekali ya pasien yang datang sama dokter. Apalagi kalau musim hujan seperti ini dok, banyak mungkin pasien yang dengan penyakit pernapasan seperti itu. Ya, kalau musim hujan itu biasanya saluran napas ya. Yang paling banyak gangguan saluran napas. Jadi bukan paru-parunya tapi ke arah saluran napas. Seperti asma, TBOK, atau yang ISPA. Baik dok. Kira-kira dok ini berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa tuberkulosis ini masih menjadi penyakit terbesar di dunia dan Indonesia menempati peringkat kedua. Nah, mungkin ada beberapa penonton di rumah yang belum tahu apa sih itu tuberkulosis atau TBC. Nah, saya izin bertanya nih dok, kira-kira tuberkulosis itu apa dan apakah cuma menyerang paru-paru atau bisa juga menyerang organ lain? Kalau tuberkulosis itu penyakit ya, penyakit yang infeksi disebabkan oleh kuman, ya, dalam hal ini Mycobacterium tuberculosis. Ya. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini banyak ya, jadi ada di hewan juga, ada di manusia, tapi yang sering kita angkat itu yang ada di manusianya. Di manusia ini paling banyak diserang itu adalah saluran napas karena Mycobacterium tuberculosis ini dia akan melayang di udara sehingga penularannya lewat droplet ya. Jadi droplet itu kalau seorang yang kena tuberkulosis tidak batu-batu, nanti batu-batunya dia mengeluarkan droplet yang berisi kuman-kuman tuberkulosis. Nah itu yang terhirup oleh orang sehingga terinfeksi. Jadi tuberkulosis itu penyebabnya kuman Mycobacterium dan kesulitan untuk Mycobacterium tuberculosis ini karena dia tahan asam. Jadi kalau masuk pun di asam lambung dia tidak mati. Biasanya kalau kita makan makanan apa kalau ada kumannya begitu kena asam lambung mati, tapi kuman ini tidak. Makanya dia tetap dia masih tahan asam, makanya dia tetap hidup sehingga dia bisa menular kemana-mana. Dan yang kenanya bukan paru-paru, selama ini kita kenal hanya TB paru, tuberkulosis paru. Sebenarnya banyak, semua organ bisa kena, bisa di mata, bisa di otak, bahkan kulit, ya, di saluran kencing, semuanya ada. Tulang, paling banyak kasus tulang juga banyak ya di rumah sakit mengenai tuberkulosis ini. Karena penyebarannya itu dia menyebar memang awalnya dari udara,
Tetapi kalau sudah masuk di paru-paru dia bisa ikut saluran aliran darah, aliran limf. Jadi dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Di mana dia akan singgah ya di situ dia akan menimbulkan penyakit. Oke, baik. Saya lanjutin ya, dok. Kira-kira bisa dijelaskan juga pada kondisi seperti apa yang memperburuk atau memperbesar kemungkinan tertular dari si Mycobacterium tuberculosis ini, dok? Ya, jadi Mycobacterium tuberculosis itu sebenarnya tidak gampang juga dia menular kalau daya tahan tubuh kita normal, minimal ya, apalagi kalau kuat. Ya, kalau kita lagi fit, insya Allah tidak akan terkena Mycobacterium tuberculosis. Tetapi di saat-saat tertentu di mana imunitas kita turun, contoh orang diabetes kan daya tahan tubuhnya turun, ya, makrofag berkurang, ya. Orang kena HIV, nah itu juga daya tahan tubuhnya kurang, CD4-nya kurang. Orang pemakai antiinflamasi jangka waktu panjang steroid, ya, orang minum steroid dan jangka waktu panjang biasanya imunitasnya turun sehingga mudah terkena tuberkulosis. Nah, hal-hal ini yang membuat orang itu, kita biasanya kalau kontak, saya misalnya kontak dengan orang tuberkulosis, saya terhirup kuman tuberkulosis, tapi daya tahan tubuh saya bagus, imunitas saya bagus, insya Allah tidak akan sakit. Kita terinfeksi tapi tidak sakit. Ya, jadi dibedakan terinfeksi dengan sakit. Sakit itu yang sudah bergejala, sedangkan terinfeksi itu kita sudah positif, kita kena terpapar, tapi daya tahan tubuh kita masih bagus, jadi dia tidak sakit. Nah, ini yang bisa, kalau dia bisa hanya menahan si kuman ini supaya tidak berkembang banyak, itu namanya TB laten. Jadi kita punya kuman TB tapi aman-aman saja. Tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, justru kuman TB-nya yang mati. Jadi dia kalah ya, kita tetap sehat terus. Tapi kalau seimbang, nah itu jadi TB laten. Jadi sewaktu-waktu daya tahan tubuhnya turun, dia bisa positif lagi, bisa sakit kalau daya tahan tubuhnya turun. Jadi intinya penyakit itu, konsep penyakit itu keseimbangan antara host, penjamu dengan lingkungan. Jadi ya, konsep penyakit itu tetap begitu semua. Ya. Jadi kalau seimbang antara si host sama si bakterinya, si penyakitnya, insya Allah tidak sakit. Baik dok, ternyata benar yang dikatakan oleh Dr. Zukri bahwa kalau daya tahan tubuh kita meningkat, kita sehat, maka kita tidak gampang untuk terkena penyakit. Benar banget. Dan ini dok, kalau ngomongin soal penularan, berarti kalau misal satu rumah ada yang kena, risiko terkena juga di anggota keluarga lain itu juga sangat besar berarti ya? Betul, jadi penularan ini akan timbul karena dia lewat droplet, seperti katakan tadi ya, droplet artinya pancarannya. Jadi kita batuk atau bersin atau ngomong saja, terus ada istilahnya droplet keluar, itu melayang ke udara. Di udara akan dihirup oleh orang sekitar kita, sekitar si sakit, ya. Nah, sekitar si sakit ini kan satu rumah itu. Jadi kalau si sakit itu batuk-batuk selama di ruangan itu, maka dia akan mengeluarkan ribuan sampai jutaan kuman ke udara. Nah, lewatlah anaknya, lewatlah cucunya, lewatlah istri, suami, saudara, teman, siapa saja yang lewat situ di sekitar ruangan itu yang ada droplet-droplet ini, maka dia akan menghirup. Nah, kalau dia menghirup, kuman ini terhidup masuk sampai di paru-parunya, nah, terjadilah awal dan infeksi, ya, jadi terpapar. Nah, disinilah letak imunitas. Siapa yang imunitasnya turun, dia bakalan sakit. Tapi siapa yang imunitasnya bagus, jadi insya Allah dia tidak akan sakit. Nah, bagaimana cara mencegah ini? Semua mencegahnya gampang. Kita pakai masker. Jadi yang pakai masker adalah si sakit, bukan yang sehat, tapi yang sakit. Kayak kita pakai masker misalnya batuk-batuk. Nah, masker ini akan
menahan kuman itu jangan sampai ke udara. Jadi semua kuman akan terkumpul di masker ini. 4 jam kemudian maskernya ini diganti yang baru lagi, bakar masker yang lama, kita ganti masker yang baru. Jadi selama dia memakai masker, insya Allah dia akan menularkan ke orang lain. Tetapi kalau dia tidak pakai masker, maka dia selalu mengeluarkan kuman, dan itu merupakan ancaman bagi yang di sekitar dia. Kalau orang jauh tidak ada masalah, tapi yang di sekitar dia, makanya kalau satu orang kena di dalam rumah itu, yang ditakutkan dia akan menyebarkan ke dalam rumah itu, sehingga satu rumah itu menghirup kuman ini, dan setiap yang menghirup ini daya tahan tubuhnya rendah, imunitasnya rendah, maka dia akan sakit. Kalau dia sakit, maka dalam rumah itu akan 2 orang, 3 orang, 4 orang yang akan sakit, sehingga tetangga cap mereka ini adalah turunan. Oh, mereka memang turunan itu, mereka memang turunan TB, padahal ini bukan turunan, tapi menular. Satu orang dapatnya dari luar rumah, dia bawa ke rumah, dia sebarkan di rumah. Makanya sekarang program pemerintah itu, kalau ada satu orang terinfeksi positif dari pemeriksaan tahap ya bakteriologis di rumah itu, maka minimal 8 orang harus diperiksa ya. Jadi harus 8 orang minimal diperiksa di sekitar orang itu, apakah orang di rumah, apakah teman yang sering datang, apakah tetangga yang sering datang, siapa saja yang dicurigai kontak harus diperiksa. Itu untuk pencegahan. Kalau dia ada tanda-tanda ke arah TB, TBC, terinfeksi, maka dia akan diberikan terapi pencegahan. Kalau di puskesmas itu sekarang terkenal dengan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ya. Baik dok, ternyata seperti itu ya dok. Saya juga jujur dok baru tahu kalau ada orang sakit terus maskernya itu ternyata harus dibakar juga, karena ada beberapa pasien mungkin yang hanya buang di tempat sampah dok. Terus kasihan ada tukang sampah mungkin yang pungut maskernya, akhirnya termenular itu. Iya baik. Sekarang dok, kami izin membahas terkait gejala dari tuberkulosis. Itu kira-kira apa saja dok tanda-tanda yang harus kita waspadai dan harus segera diperiksakan ke dokter? Oke, untuk gejala tuberkulosis ini tidak khas ya. Jadi hampir semua penyakit pernapasan itu sama ya. Hampir semua penyakit pernapasan itu ya, kalau bukan batuk, sesak, batuk darah, ya itu semua pernapasan begitu. Nah, pada TB paru biasanya kita anggap screeningnya itu adalah batuk minimal 2 minggu. Jadi kalau sudah ada orang yang batuk dalam 2 minggu, nah itu sudah harus kita curiga. Makanya batuk 2 minggu ini kita ambil sebagai titik ya, titik awal dari pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis. Apakah foto ronsen, apakah dahak ya. Jadi titik awalnya dari situ. Selanjutnya ada juga batuk darah ya, batuk lama lebih dari 2 minggu, batuk darah ada juga batuk produktif ya, jadi batuk lendir sering tapi di atas 2 minggu juga. Nah, nanti ada nafsu makan berkurang. Kenapa? Karena sifat dari kuman tuberkulosis ini dia menekan nafsu makan, dia menekan TNF alpha-nya, jadi nafsu makan orang itu pasti berkurang. Kalau nafsu makannya berkurang, otomatis berat badannya juga akan turun. Dan aktivitas kuman ini kebanyakan di malam hari, sehingga ada keringat malam. Jadi kalau orang keringat malam, ya kita harus curiga. Sehingga kalau makannya kurang, otomatis berat badan turun, lemas, ya. Jadi itu ciri-ciri khasnya dari tuberkulosis. Kalau batuk darah, sesak napas itu kalau sudah komplikatif, kalau dia sudah pernah sampai pembuluh darah, maka dia akan batuk darah. Kalau dia sudah menimbulkan komplikasi, misalnya paru-parunya sudah sebagian besar rusak, fibrosis misalnya, maka akan timbul gejala sesak atau cairan banyak, sudah ada infusi pleura yang banyak, cairan banyak di paru-paru, otomatis dia akan sesak napas. Jadi yang khas itu, yang paling utama untuk titik loncatan kita pertama itu batuk lebih 2 minggu.
lebih dari 2 minggu. Nah, kita sudah harus warning, oh ini kemungkinan kok ada TB. Jadi kita ada situ. Gejala lainnya ya ada gejala pernapasan itu batuk-batuk produktif, batuk darah, sesak napas. Nah, itu gejala saluran napas. Tapi yang tadi yang lainnya adalah gejala sistemik. Itu nafsu makan kurang, berat badan turun, lemas. Nah, itu gejala sistemik. Oke. Tadi kan seperti yang dokter jelaskan tadi bahwa batuk lebih dari 2 minggu itu biasa dibuatkan sebagai titik dari pemeriksaan. Nah, tapi dok, apakah batuk lebih dari 2 minggu itu sudah pasti dan selalu berarti TBC dok? Oh tidak. Jadi batuk 2 minggu titik loncatan saja. Jadi kita kalau sudah 2 minggu kita harus curiga. Karena batuk ini makanya dari awal saya katakan bahwa gejala penyakit pernapasan itu ya kalau bukan batuk, sesak napas, ya begitu-begitu. Batuk darah jadi itu. Jadi hampir tidak khas. Batuk juga kalau bronkitis juga batuk lama juga. Tiap minggu kena debu kena apa dia batuk-batuk. Tapi salah satunya kita untuk curiga. Kita curiga ada TB. Makanya kalau batuk 2 minggu kita sudah harus salah satu warningnya ke TB. Tidak menutup penyakit-penyakit lain juga, tapi untuk warning TB, untuk pemeriksaan ke arah TB itu. Jadi, ini sudah batuk berapa hari? 2 minggu. Nah, sudah. Kita sudah harus berpikir jangan TB. Jadi persakan foto ronsen, persakan dahak. Ya. Gejala-gejala lain bisa saja ada, bisa juga tidak ada. Ya, gejala baik itu sistemik, baik itu gejala pernapasan bisa saja ada. Ada yang batuk-batuk tapi tidak sesak napas. Ya, tapi kalau sudah berat bisa sesak napas. Ada yang batuk-batuk tidak batuk darah. Jadi batuk-batuk tidak nafsu makan masih bagus, batuk-batuk masih. Jadi tidak semua gejalanya harus ada. Tapi minimal kita sudah punya tempat untuk melompat bahwa ini mengarah ke TB. Jadi kita harus memeriksakan TB. Dari berbagai macam gejala yang dokter sudah katakan, nah ada juga pemeriksaan tadi yang sudah dokter singgung terkait periksa dahak, ronsen dan sebagainya. Kira-kira apakah itu bisa dilakukan di puskesmas terdekat dok? Atau mungkin ada masyarakat yang punya BPJS dan sebagainya? Kalau untuk foto ronsen ini itu kan fasilitasnya harus mempunyai syarat, ya. Jadi biasanya dilakukan di rumah sakit, jarang dilakukan di puskesmas. Kecuali ya kalau puskesmas kayak di pusat itu yang mereka kan sudah lebih canggih. Jadi mungkin udah ada rawat inapnya, ada ruang ronsennya. Tetapi kalau puskesmas di daerah-daerah rata-rata belum ada. Sehingga di daerah itu kebanyakan kita memeriksakan dahak. Dahak ini ada dua, ada bisa pakai menggunakan mikroskopis ya, BTA itu pakai mikroskopis. Jadi rata-rata petugas di puskes itu sudah terlatih untuk melihat dengan mikroskop. Nah, sekarang kita punya alat yang lebih modern lagi, TCM, tes molekuler cepat ya. Jadi tes cepat molekuler ini dia berdasarkan molekuler. Jadi dia kita ngambil sampel tapi pakai cartridge ya. Jadi sampelnya masukkan ke cartridge kemudian kita running di alat TCM-nya itu. Nah, itu akan bisa terbaca bahwa ini ada jejak kuman ya. Jadi biar cuma kaki kuman apa itu bisa terbaca karena dia memeriksa DNA-nya dari kuman MTB. Jadi itu yang terdeteksi kalau sekarang, dan itu rata-rata di puskesmas bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Jadi sekarang itu pemerintah selain rumah sakit alat TCM ini sudah ada yang disebarkan di puskesmas tertentu ya, untuk melayani dia seperti satelit. Jadi puskesmas A di sekitarnya ada berapa puskes itu, rata-rata mereka ngambil sampelnya di puskes itu tapi nanti dikirim ke puskesmas A yang punya alat TCM. Tetapi kalau untuk pemeriksaan BTA setiap puskes itu sudah terlatih. Jadi dari dulu itu BTA yang dipakai. Tapi sekarang TCM sudah mulai disebar sesuai dana ya. Kalau ada anggaran ya pasti akan diadakan alat-alat TCM ini. Tetapi itu kan butuh dana, butuh banyak modal sehingga agak susah juga.
Kalau mikroskop kan lebih murah, ya. Bahannya juga cukup hapusan Nielsen itu cukup kita bisa bikin di puskes, kita bisa lihat sendiri. Tapi kalau TCM ini dia membutuhkan cartridge, jadi butuh biaya besar. Baik, Dok. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang sering bikin orang menyerah. Berhubung Dok, pengobatan TBC itu kan lama banget tuh Dok. Kenapa sih butuh waktu sampai 6 bulan atau lebih? Oh ya, memang problemnya di pengobatan sampai sekarang belum ada pengobatan yang sangat-sangat optimal ya untuk TB ini. TB ini sampai sekarang tidak seperti penyakit lain yang hanya diobati ya, penyakit infeksi lain itu diobati ya 1 minggu, 10 hari sudah selesai, 15 hari, 2 minggu lah selesai. Nah pada TB ini agak sulit pengobatannya karena kuman TB itu ada 3 ya. Ada yang aktif, yang aktif ini cepat mati karena aktif itu dia aktivitasnya terus, dia membola, dia makan begitu. Tetapi ada yang dorman ini tidur, jadi dia tidak aktif, jadi dia tidur. Nah tidurnya ini dia tidak makan, dia tidak apa-apa, sehingga kalaupun kita minum obat dia tidak makan, jadi dia tidak akan kena obat karena dia tidak makan, jadi dia tidur. Nah ada yang semi dorman ini yang bangun tidur lagi, bangun ya kayak Mbak Surip ya, bangun tidur begitu. Jadi ini yang jadi masalah. Kalau yang aktif ini biasanya 3 minggu itu udah menurun jauh. Makanya setelah minum obat adekuat selama 3 minggu, pasiennya biasanya ada perbaikan secara klinis ya. Artinya pasiennya udah nafsu makannya udah mulai timbul, batuknya berkurang, keringat malamnya berkurang. Nah, seperti itu setelah 3 minggu, karena yang aktif ini mati ya. Dan itu yang terbesar, angka terbesar itu yang aktif. Dan ini yang bahaya juga yang aktif. Kenapa? Karena dia membelah menjadi banyak. Sedangkan yang tidur ini kan dia tidur, dia tidak membelah, dia tidak apa-apa, dia juga tidak makan. Nah itulah yang menyebabkan kenapa pengobatannya jadi panjang. Tapi insya Allah ini akan ke depan akan di-launching lagi pengobatan yang hanya 4 bulan ya. Ada 4 bulan, ada yang penelitian mudah-mudahan bisa 2 bulan. Nah, itu pun sudah namanya short ya. Short regimen itu artinya jangka pendek tapi tetap 6 bulan juga. Jadi panjang juga sebenarnya. Setengah tahun ya. Oh, jadi seperti itu Dok. Nah, saya mau izin tanya lagi nih Dok. Misalnya ada pasien yang diberi dosis obat oleh dokter itu selama 6 bulan lamanya. Nah, qadarullah si pasien ini sudah tidak merasakan lagi gejala-gejala dari TB itu sebelum mencapai 6 bulan itu Dok. Nah, jadi dia merasa kayak saya sudah sembuh nih, saya sudah kemudian dia ini menghentikan semua obat-obatan yang diberikan lagi oleh dokter tersebut. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya itu apakah boleh Dok seperti itu, dan sebenarnya apa yang terjadi kalau hal seperti itu terjadi? Begini. Tadi saya sudah sempat menyinggungnya yang dorman, yang semi dorman, yang aktif. Jadi yang dia membaik ini yang aktif. Jadi aktif ini yang banyak. Dan dia aktif ini yang menyebabkan itu nafsu makan kurang, yang punya, karena dia yang bergerak. Nah, begitu kita minum obat pasien ini minum obat secara adekuat, maka dalam 3 minggu ya, dalam 3 minggu biasanya ini menurun jauh. Sebagian besar karena dia aktif, dia makan, kita minum obat, dia makan juga itu obat, akhirnya dia mati. Jadi sebagian besar dia mati. Nah, karena sebagian besar kumannya sudah tidak ada, gejalanya hilang. Makanya saya bilang tadi, 3 minggu kemungkinan batuknya mulai berkurang, nafsu makannya mulai ada. Jadi gejala-gejala yang tadi timbul karena akibat aktivitas kuman yang aktif hilang. Tapi ingat, kita masih ada kuman yang dorman dengan semi dorman. Jadi itulah kenapa pengobatannya jadi panjang. Karena kalau yang aktif sudah mati, belum tentu yang dorman semi dorman mati juga. Nah, suatu waktu dia bangun, dia kambuh lagi. Makanya diberikan minimal 6 bulan. Itu dengan harapan yang dorman maupun yang semi dormannya itu juga mati.
Dengan begitu kemungkinan kambuh tidak ada. Ya. Jadi diperkirakan kalau dia tidak maksimal pengobatannya itu masih ada dorman yang maka di bawah 2 tahun dia diperkirakan akan kambuh. Di bawah 2 tahun, tapi di atas 2 tahun itu biasanya terinfeksi baru lagi. Artinya kalau kita sudah pernah kena TBC, belum tentu kita tidak akan kena lagi. Jadi di saat daya tahan tubuh kita rendah, kita ketemu dengan orang TBC, dia batuk-batuk, kita hirup-hirup, kita terinfeksi lagi, kita bisa kena lagi. Jadi walaupun kita sudah selesai pengobatan, jangan langsung senang, oh sudah selesai pengobatan, tidak perlu, tetap kita harus waspada ya dengan orang-orang yang membawa karir dari TBC ini. Jadi kita tetap harus ini. Jadi pengobatannya itu jadi lama karena itu dan karena semidorman dan dormannya ini dan gejalanya hilang itu bisa saja. Artinya saya minum obat, dok, saya minum obat cuma 1 bulan. Nah, kita periksakan bisa saja sudah sembuh. Karena memang 3 minggu awal itu kalau memang kumannya tidak ada yang dorman atau tidak ada yang semidorman dan kumannya aktif semua dan ada dalam tubuhnya aktif semua dan dia makan itu obat, dia mati semua, ya sudah selesai memang. Walaupun dia tidak sampai 6 bulan, cuma bahayanya ya itu kita tidak tahu kita ini ada dorman atau tidak. Jadi kita berhenti, di belakang hari kita kambuh lagi. Nah ini yang kita jaga, jangan sampai kambuh lagi. Nah, itu makanya pengobatannya menurut penelitian yang amannya itu ya selesai 6 bulan, yang amannya. Ya, jadi diselesaikan. Bahkan pada orang-orang yang imunitasnya rendah, diabetes, HIV, rata-rata kami itu mengobatinya 9 bulan justru, bukan cuma 6 bulan. 9 bulan, karena daya tahan tubuhnya rendah itu berarti yang bekerja hanya obat yang membunuh kumannya, tapi daya tahan tubuh kita tidak ada. Tapi kalau orang yang daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah selain obat, daya tahan tubuh sehingga bekerja sama-sama sehingga kumannya cepat mati semua, habis. Baik dok. Ternyata dok, itu untuk pasien selain dikasih obat juga dikasih vitamin ya dok, supaya sama-sama menyeimbang. Ya memang kita harus hidup sehat, jadi gizi harus seimbang lah, istirahat harus cukup, ya tetap olahraga. Jadi daya tahan tubuh kita naik, kalau daya tahan tubuh kita naik, banyak juga sebenarnya kalau kita teliti, cuma belum ada penelitian bahwa orang kena TB tanpa diobati juga bisa sembuh sendiri juga banyak. Ya, kalau di klinik sering saya temui begitu, dulu tidak pernah minum obat tapi kok bisa sembuh, bisa jadi karena daya tahan tubuhnya bagus. Berarti untuk penonton di rumah mungkin yang lagi pengobatan TB bisa diminum obatnya secara rutin dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya. Benar banget. Nah, selanjutnya nih dok, kadang ada pasien yang sudah merasa bosan, kesulitan dalam proses pengobatan yang begitu lama, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya sebagai dokter spesialis paru, tanggapan dokter untuk untuk tenaga kesehatan dan juga keluarga terdekat nih dok, untuk memastikan dia tetap patuh ini seperti apa peran yang baik sebenarnya? Memang untuk pengobatan ini karena dia lama ya, jadi pengobatan ini minimal ya 6 bulan. Jadi ini memang butuh kesabaran ya, kita harus sabar, baik si pasien maupun keluarga. Makanya sekarang itu untuk pengobatan TB itu bukan hanya pasien, petugasnya juga harus aktif. Baru sekarang ada namanya PMO, pengawas minum obat. Jadi harus ditunjuk satu orang keluarga yang sabar. Ya. Biasanya kalau anak-anak yang sakit, orang tuanya yang ditunjuk. Kalau suami yang sakit, istrinya yang ditunjuk. Supaya dia mengawasi minum obat. Apakah obat ini diminum betul-betul tidak? Karena banyak juga kasus yang bosan karena obatnya besar, efek sampingnya macam-macam, akhirnya tidak diminum. Ya. Kebanyakan itu kalau di kamar ditaruh di bawah pakaian. Ya. Jadi begitu istrinya bongkar-bongkar pakaian bisa ketemu, oh ternyata ada obat-obatnya, ternyata bapaknya tidak minum. Makanya harus ada pengawas minum obat. Pengawas minum obat itu dia lihat, oh ini obat 3 tablet, ditungguin minum.
Jadi tungguin dia minum, oh sudah selesai minum baru dikasih tinggal. Tapi selama dia belum minum harusnya dijaga, jangan sampai obat ini tidak diminum. Nah, dan itu kalau biasanya kontrol ke kita itu, biasanya kita juga harus banyak arahan ya, artinya kayak nasihat bahwa ini sebenarnya bisa sembuh, tapi memang butuh kesabaran. Karena beda dengan penyakit misalnya tifoid, ya minum obat satu minggu sampai 2 minggu selesai, atau minum penyakit lain ya, infeksi minum 1 minggu obat sudah selesai. Tapi TB memang agak lain ya, jadi memang harus butuh kesabaran ekstra. Jadi makanya kalau orang sakit TB butuh dukungan ya dari keluarga, teman, semua harus mendukung supaya dia tetap semangat juga untuk minum obat ya. Jadi tipsnya itu ya harus sabar memang. Baik dok. Oke pemirsa, selanjutnya kita masuk ke bagian pencegahan. Kira-kira dok, apa langkah paling efektif untuk mencegah penularan TBC di rumah atau di tempat kerja? Terus dok, mengingat kami kan mahasiswa, itu biasanya dalam satu angkatan ada 70-an, 60-an, sampai kita nggak tahu nih kalau ada teman kita yang mungkin sudah ada gejala-gejala tapi terlihat sehat. Kira-kira dok, bagaimana langkah paling efektif untuk mencegah penularan TBC? Sebenarnya pencegahan penularan itu yang utama itu adalah pengobatan. Begitu pasiennya, begitu si sakit kita obati, dia sembuh, maka akan dengan sendirinya putus penularan. Makanya sekarang pemerintah selalu mendengungkan untuk penemuan, temukan dengan TOS, temukan, obati sampai tuntas. Jadi TOS itu begitu. Jadi kita harus temukan yang sakit. Setelah ditemukan langsung diobati. Jadi kita itu biasanya ditanyain berapa temuan kasus, sekian, enrollment-nya berapa. Jadi setelah ditemukan harus diobati, dalam 1 minggu sudah harus jalan pengobatan. Makanya yang utamakannya itu adalah pengobatan ini. Kalau ada 100 orang TBC dan kita obati 100 orang ini, maka mereka ke 100 orang sembuh, maka otomatis penularan terhenti di situ. Tidak ada lagi yang sakit. Tapi kalau kita tidak mengobati, maka yang satu saja tersisa, maka satunya akan menyebar lagi kemana-mana. Maka yang utama itu adalah pengobatan. Jadi begitu ditemukan harus segera diobati. Ya, jadi TOS, temukan, obati sampai sembuh. Jadi harus segera ya diobati. Nah, yang kedua pencegahan lainnya adalah pola hidup sehat. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, kalau kita merasa diri bahwa kita itu sakit, terutama di saluran napas, baik TBC, COVID, ataupun influenza atau apa saja, kita harus sadar jangan sampai menyebar ke orang lain. Jadi kita harus sadar, pakailah masker. Tidak apa-apa beraktivitas, tapi harus mencegah jangan sampai diri kita itu menularkan ke orang lain. Nah, makanya dia harus pakai masker. Ya, itu sudah dibiasakan. Ya, pertama kita orang-orang kesehatan harus tahu, oh saya ini lagi flu, oh saya tidak masuk kantor. Tapi itu merugikan negara. Kalau kita rata-rata musim hujan seperti ini, rata-rata banyak orang pun tidak masuk kantor semuanya, susah juga. Nah, makanya tetap masuk kantor tapi dengan pola sehat, ya, pola hidup sehat. Jadi pakai masker. Jadi kita mencegah. Yang pencegahan utama itu pakai masker. Sebenarnya kuman ini juga dia mati dengan sinar matahari, dengan pemanasan yang 150 derajat ke atas. Jadi dia udah mati. Jadi harusnya aman sebenarnya. Jadi kalau kita pakai masker, setiap kita batuk hanya terkumpul di masker kumannya, maskernya kita bakar. Ya, kenapa kita bakar? Jangan sampai dipakai orang lain. Orang lain anak-anak kecil kan kita tidak tahu. Anak kecil ini kan dia tidak sadar bahwa itu sampah sebenarnya adalah kuman, tapi dia bisa saja main di sampah itu. Makanya lebih aman itu maskernya dibakar. Ya, jadi kalau saya menganjurkan maskernya dibakar. Jadi pengobatan utama adalah jalan pencegahan yang terbaik. Kalau sembuh, insya Allah rantai penularan putus. Yang kedua, yaitu ada orang-orang tertentu yang sementara pengobatan, ya awal-awal pengobatannya harus pakai masker. Bahkan kalau di klinik saya itu
Tidur pun saya suruh pakai masker. Tidak apa-apa tidur dengan istri, dengan suami, tapi harus pakai masker. Artinya kalau sewaktu-waktu dia tidur dia tidak sadar dia bersin, masih tetap tertahan di masker. Nah, jadi insya Allah kalau pakai masker, insya Allah tidak menyebarkan ke orang di sekitar kita. Baru yang ketiga, daya tubuh naikkan. Ya, jadi pencegahan ketiga itu yang baik itu naikkan imunitas, olahraga, istirahat cukup, gizi seimbang, biasakan pola hidup sehat, setiap menyentuh sesuatu ya cuci tangan. Karena kita tidak tahu di situ ada bercak apa di benda itu, sehingga kita harus cuci tangan. Jadi kebiasaan cuci tangan itu bagus sebenarnya. Ya, jadi pencegahannya itu pertama harus diobati, yang kedua pakai masker bagi yang sakit, baru yang orang tidak sakit naikkan imunitas. Iya dok. Bicara soal penjagaan diri sendiri agar tidak tertular ke orang lain nih dok. Saya juga mau tanya soal vaksin BCG. Nah, vaksin BCG itu sebenarnya masih efektif tidak sih dok untuk orang dewasa? Dalam penelitian untuk orang dewasa tidak. Jadi makanya BCG itu hanya untuk balita bawah 5 tahun. Tapi insya Allah ini sementara uji ketiga ya yang sekarang heboh-heboh ini ya, vaksin tuberkulosis juga ya, insya Allah sukses ya. Jadi kalau sukses kita mungkin anak-anak kita, cucu kita kan menikmati ya vaksin ini. Tapi sekarang sudah tahap ketiga ya, tahap sampel yang terbesar. Setelah itu akan dinyatakan apakah layak atau tidak layak ya. Jadi insya Allah vaksinnya ini sebenarnya vaksin TBC yang sekarang yang mau di-launching sebenarnya lebih bagus dari COVID, karena COVID itu dia hanya digunakan sementara, jadi dalam keadaan emergensi. Yang COVID karena ditemukan uji cobanya saya tidak terlalu banyak, tetapi yang untuk vaksin tuberkulosis sekarang itu uji cobanya sudah banyak. Indonesia bukan yang pertama, Korea, Afrika sudah selesai, tapi sampelnya masih kecil dalam lingkungan ya ribuan. Nah, yang sekarang mau ini yang puluhan ribu sampai jutaan itu mau dicoba, cocok enggak? Kalau sukses ya sudah, ya berarti itu sudah diketuk untuk digunakan. Jadi begitu. Jadi kita jangan juga langsung menolak. Sebenarnya vaksinnya coba dulu. Karena uji coba vaksin itu melalui tahap demi tahap. Tahap pertama itu di laboratorium ya, masih di lab. Setelah itu uji di makhluk hidup ya, tikus. Kemudian naik anjing, monyet dan lain-lain. Kemudian pada manusia, nah itu membutuhkan etik ya, komite etik apakah disetujui tidak oleh etik untuk dicobakan di manusia. Jadi untuk meyakinkan komite etiknya itu tidak gampang juga. Komite etik bukan orang yang silakan, tidak. Mereka juga lihat efek sampingnya apa, yang mau timbul oleh penelitian ini apa. Kalau dia lebih memberatkan ke manusia, tentu tidak akan dapat izin dari etik ya, komite etiknya. Nah, kalau dia aman baru izinkan. Nah, itu pun melalui beberapa tahap. Misalnya tahap sekarang misalnya 3-4 orang sukses, nah, naik lagi ke tingkat puluhan. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung dilepas sudah ini tidak. Jadi dia ada tahap-tahapnya sampai tahap berapa? Tahap 3 biasanya sudah banyak. Ya, jadi tahap satunya itu ada beberapa langkah. Laboratoriumnya dulu, cuma di kuman, di laboratorium mikroskopis. Nah, setelah itu naik terus. Jadi vaksin itu seperti itu. Baik dok. Oke. Baik dok, saya kelas balik tadi yang sudah dokter singgung sebelumnya. Untuk orang yang sudah pernah kena TBC itu bisa kena lagi kan dok? Apalagi tidak menjaga imunitas. Nah, kalau bisa kena lagi berarti gaya hidup sehat seperti lingkungan bersih itu tetap penting ya dok untuk dimaksimalkan walaupun sudah sembuh. Ya, betul. Jadi sembuh itu tidak seperti herpes, ya, varicella. Kalau varicella itu satu kali kena
cacar ya, istilah bahasa lain itu cacar ya. Jadi kalau sudah pernah kena, insya Allah tidak kena lagi. Jadi imunitasnya itu langsung terbentuk selamanya. Tetapi kuman TB tidak. Jadi TB ini bisa ulang-ulang, bisa kena. Dia sudah pernah kena, bisa kena lagi kalau daya tahan tubuhnya rendah dan dia terpapar oleh orang, terinfeksi oleh orang yang sakit TB. Jadi tetap bisa kena. Jadi walaupun kita sudah sembuh, tetap menjaga kesehatan lingkungan sehat itu harus. Jadi kalau rumah-rumah karena dia mati dengan sinar matahari, ya rumah-rumah harus ada ventilasi, minimal cahaya matahari bisa masuk, ya mungkin pagi atau mungkin sore. Jadi ada matahari yang masuk sehingga membunuh kuman yang ada di dalam rumah. Jadi minimal tetap ada yang masuk ya. Nah, sekarang masalahnya di situ karena rata-rata ruangan sekarang tidak ada matahari lagi, ya mataharinya tinggal di mall. Baik dok, berhubung kita sudah bahas mulai dari apa itu TBC sampai cara mencegahnya, sekarang kita masuk di segmen mitos atau fakta yang menurut saya ini tuh segmennya nggak kalah penting ya. Oke. Betul, apalagi kalau di masyarakat nih dok, informasi itu kadang nyebarnya cepat banget sampai seperti batuk pasien TB, betul tidak dok? Ya. Dan tapi belum tentu semuanya itu benar ya kan? Iya. Ada yang bilang TBC itu penyakit keturunan, ada juga yang percaya bisa sembuh hanya dengan ramuan tertentu tanpa obat dokter. Nah, di segmen ini kita akan coba luruskan semuanya supaya nggak ada lagi yang terjebak informasi yang salah. Oke, langsung aja kita tanya ke ahlinya, Dr. Muhammad Zukrianto, spesialis paru. Mitos pertama yang sering kita dengar adalah ada yang bilang TBC itu penyakit keturunan. Menurut dokter, mitos atau fakta nih dok? Penyakit kedua saya sudah terangkan aja itu mitos ya. Jadi dia bukan keturunan, tetapi menular. Cuma kebetulan saja satu orang kena dari luar, dia bawa ke rumah, dia sebarkan di rumah, sehingga satu rumah itu kena. Kalau sudah satu rumah kena, maka tetangga sudah pasti cap turunan, karena mereka satu rumah kena. Jadi bisa dibilang turunan, karena satu rumah itu keluarganya, adiknya, kakaknya semua kena, bapaknya kena, anaknya kena, cucunya kena. Jadi dianggap turunan. Ternyata itu adalah salah. Yang harusnya dia menular, ya. Dan dia menular orang di sekitar pasien, ya. Jadi menular ke orang di sekitar. Oke, baik dok. Nah, selanjutnya nih dok, ada yang bilang kalau TBC ini dia bisa sembuh tanpa minum obat-obatan dari dokter. Jadi dia cuma minum ramuan herbal gitu dok. Kira-kira ini mitos atau fakta dok? Dibilang fakta bisa, ya. Dibilang mitos juga tidak. Kenapa begitu? Karena saya terangkan tadi, kalau kita daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah dia sembuh. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, masalahnya kuman ini yang dia serang pertama adalah TNF alpha ini, jadi dia menyerang daya tahan tubuh nafsu makan. Nah, begitu nafsu makan kita diserang, maka nafsu makannya hilang, otomatis daya tahan tubuh kita turun. Nah, sehingga ada yang minum ramuan lah, minum apa, olahraga, bisa jadi dia bisa sembuh dengan ini. Jadi bisa sembuh juga dengan daya tahan tubuh. Tapi kalau dibilang ramuan herbalnya itu mematikan kumannya, saya kira itu mitos. Kalau ramuannya mematikan kuman, karena obat-obat antibiotik biasa saja, ya yang spektrum luas tidak bisa membunuh kuman TB. Makanya orang kalau ada luka TB, ada luka di leher tidak sembuh-sembuh, sudah minum semua antibiotik tidak sembuh-sembuh itu, karena memang tidak mematikan kuman. Tetapi kalau dia daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah bisa sembuh. Makanya dibilang mitos juga tidak. Tapi yang intinya herbal ini belum tentu membunuh kuman TBC, tetapi mungkin dia menaikkan daya tahan tubuh, sehingga daya tahan tubuh inilah yang menyebabkan dia sembuh. Begitu, kayak ceritanya seperti itu. Jadi kalau saya tidak bisa bilang itu mitos, karena bisa saja daya tahan tubuhnya dia sembuh sendiri karena daya tahan tubuh yang bagus.
Tapi intinya itu tetap selama ini kita memberi pengobatan karena kita tahu bersama kumannya menekan nafsu makan sehingga daya tahan tubuh itu pasti akan turun. Makanya orang TBC itu rata-rata dari gemuk sampai kurus. Dia turun terus, berat badannya turun, nafsu makannya turun. Nah, itu yang membuat dia daya tahan tubuhnya juga, imunitasnya juga turun. Apalagi kalau dia batuk-batuk terus, satu malam tidak bisa tidur, ya pasti daya tahan tubuhnya turun. Makanya tetap kita harus menggunakan pengobatan. Ya, apalagi obatnya sekarang gratis. Adanya di seluruh puskes di seluruh Indonesia ada. Jadi kita tidak perlu misalnya orang desa mau harus ke kota mau cari obat. Tidak, di desa ada obatnya, di puskes ada. Jadi gratis, tidak dipungut biaya, tidak. Jadi tinggal mengambil obatnya saja. Pokoknya kalau terbukti Anda TBC, Anda bisa akses obat di puskesmas itu gratis. Jadi tidak usah takut-takut lagi. Jadi kenapa ngapain lagi kalau kita misalnya beli-beli herbal apa segala macam. Sementara ini ada pengobatan gratis yang sudah lewat penelitian. Ya, penelitiannya itu sudah banyak penelitian bahwa ini memang berfungsi bagus. Nah, berarti untuk penonton yang di rumah penting banget ya untuk cari informasi dari sumber yang terpercaya. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak sensitif tapi penting untuk dibahas. Di masyarakat masih banyak yang mengira bahwa TBC ini adalah aib. Betul banget. Bahkan ada kasus di mana pasien ini dok, dia memilih untuk diam saja dan tidak mau cerita ke tetangga atau teman dekatnya sekalipun karena takut dijauhi. Kemudian saya juga pernah dengar ada cerita seorang pasien yang sampai berobatnya itu dia diam-diam, bahkan keluarga dalam satu rumahnya pun itu dia tidak semuanya tahu gitu loh. Jadi sehingganya dia ini melakukan aktivitas atau perilaku yang seakan-akan pasien bunuh diri gitu loh. Nah, ini memang apa ya? Pendapat yang salah ya sebenarnya. Sebenarnya konsep penyakit itu sebenarnya semuanya sama. Ya. Jangankan TB. Nah, orang misalnya HIV. Nah, HIV itu justru lebih ini, tapi kita harus memberitahukan ke saudara kita, ke orang di sekitar kita bahwa saya sakit ini, supaya ini bisa dijauhi. Ya, jadi bisa dijauhi sehingga ada dapat dukungan dari keluarga. Nah, ini yang jadi masalah. Di tempat saya praktek juga sering ya, jadi di praktek itu ada yang tidak mau, saya mau kirim ke puskesmas tidak mau. Nah, sampai tanya kenapa, di puskes itu ada tetangga saya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ada di masyarakat ya, jadi itu harus kita hilangkan ya, karena yang sakit juga bagi teman-teman yang sehat jangan menjauhi yang sakit ini. Tapi memang kita harus hidup sehat ya. Jadi caranya si sakit, misalnya TBC. Jadi si sakit ini kita pakai masker. Selama dia pakai masker aman. Makanya saya katakan tadi dengan suami silakan tidur dengan istri, tidak ada masalah. Si istri tidur dengan suami silakan, tapi pakai masker. Ya, yang sakit bukan yang sehat. Nah, dengan begitu harusnya dia sadar kita bisa menyebarkan ke orang lain, sehingga dia juga menjaga jangan sampai menyebarkan ke orang lain. Orang yang si sakit sadar bahwa saya menyebarkan ke orang lain, sehingga dia menjaga diri. Tapi jangan juga menjauhi, ya. Makanya masyarakat juga apa istilahnya ya, jadi aib, ya, dianggap aib. Sebenarnya itu pendapat yang salah, ya. Kecuali orang ini tidak ada lagi, tidak bisa diobati lagi, ya. Jadi dia akan menularkan dan tidak bisa diobati lagi, ya. Itu memang dia harus menjaga diri terhadap orang lain. Tapi kalau dia bisa diobati, bisa sembuh, harusnya dia tidak berkecil hati. Ini penyakit masih bisa disembuhkan. Dengan pengobatan adekuat 6 bulan selesai. Jadi tidak perlu harus malu, ya.
Cuma memang pada hakikatnya orang itu ada rasa ini penyakit kutukan, ini penyakit yang tidak bagus. Biasanya kena pada orang-orang miskin, orang-orang pendidikan rendah. Itu kadang-kadang di klinik itu saya kadang-kadang mendapatkan pasien, khususnya orang-orang yang berpendidikan tinggi, pejabat, tidak mau mengakui kalau dia kena TB. Banyak begitu. Kenapa? Karena dia merasa dia ini hidupnya bagus, rumahnya bagus, cahayanya cukup. Tapi kan bisa saja dia ada penyakit-penyakit yang imunokompromis, artinya menekan daya tubuhnya, sehingga dia daya tubuhnya imunitasnya turun seperti itu. Jadi kita juga masyarakat jangan punya pendapat seperti itu. Jadi kita juga harus menerima mereka selama mereka tidak menularkan ke kita, selama mereka memakai masker, kita harus memberikan support kepada pasien-pasien ini. Oh, pasien TB ya tidak ada masalah sebenarnya, karena dia bisa sembuh dan insya Allah kalau sudah 2 minggu pengobatan, 3 minggu pengobatan, kumannya sudah turun jauh dan itu sudah tidak terlalu menular. Makanya kadang-kadang kami dimintai surat keterangan apakah orang ini sudah bisa kerja enggak. Ya, orang yang pasien-pasien TB itu setelah sekian minggu pengobatan biasanya sudah penularannya sudah kurang. Kadang-kadang kita periksakan BCA-nya atau TCM-nya sudah tidak ada, sudah negatif, ya sudah tidak apa-apa. Walaupun dia masih dalam pengobatan, silakan bergabung dengan teman-temannya, ya. Jadi tidak perlu dikucilkan. Memang itu juga yang menyebabkan orang itu pengucilan ini, ya. Jadi kalau diketahui dia ada TBC, kita jauhi. Nah, itu juga yang bikin orang, kenapa pasien-pasien ini takut kena TBC, karena takut dijauhi. Sebenarnya kita masyarakat juga jangan memberikan cap seperti itu. Jadi sebenarnya mereka juga bisa sembuh dan mereka biasa-biasa saja sebenarnya. Cuma ya itulah, masyarakat kan kita makin hari kan sosialisasi ini makin banyak, ya. Jadi insya Allah ke depan tidak ada lagi anggapan seperti itu. Nah, berarti kalau si pasiennya tidak terbuka, justru resiko penularannya ini semakin lebih besar. Nah, ini akan menjadi masalah yang ganda. Pasiennya menderita dan lingkungannya nggak tahu harus waspada. Jadi intinya semakin kita membuka diri untuk mendapat pertolongan, semakin cepat kita untuk sembuh. Dan justru kalau kita saling mendukung, bukan menjauhi, kita bisa sama-sama menekan penularan TBC di masyarakat. Betul kan, Dok? Betul sekali. Wah, banyak sekali nih info berharga yang kita dapat hari ini. Intinya, TBC itu bisa disembuhkan asalkan didiagnosis dari dini dan diobati sampai tuntas. Dan yang enggak kalah penting, jangan takut atau malu untuk memeriksakan diri, karena semakin cepat kita tahu, semakin besar peluang untuk sembuhnya loh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Dr. Muhammad Zukrian Tuke, spesialis paru, atas waktu, ilmu, dan pengalamannya yang telah dibagikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi manfaat yang luas untuk diri kita sendiri dan masyarakat luas. TBC bukan akhir dari cerita, tapi awal langkah menuju sembuh. Bersama-sama kita bisa bebas dari TBC. Kenali, obati, dan mari bersama kita akhiri rantai penularan TBC. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.